Perjalanan roh dalam kepercayaan Jawa kuno. Geblak, gerbang pembebasan. Begitu seseorang meninggal dunia, ritual pertama yang dilakukan adalah geblak memindahkan jasad ke liang kubur. Namun, bagi orang Jawa kuno, proses ini bukan sekadar penguburan. Ini adalah gerbang pembebasan roh. Jasad disucikan dengan air kembang setaman, melambangkan pelepasan unsur duniawi. Keluarga yang memandikan mayat akan membaca mantra pelunakan jiwa agar roh ikhlas meninggalkan tubuh. Saat iring-iringan menuju pemakaman, gong dipukul perlahan. Sesepuh desa melafalkan mantra kuno. Saka lemah, Bali marang lemah, marang sangkan paraning dumadi. Dari tanah, kembali ke tanah, menuju asal mula kehidupan. Sesampainya di makam, liang lahat sudah disiapkan dengan berbagai penyesuaian. Alas daun pisang sebagai pelindung roh, taburan bunga sebagai penyejuk perjalanan, sesaji kecil sebagai bekal simbolis. Setelah jenazah dimakamkan, tanah ditutup perlahan sambil diiringi doa pelepasan roh. Prosesi ini penting, sebab tanpa geblak yang dilakukan dengan benar, dipercaya roh bisa terjebak di ruang antara menjadi roh gentayangan atau arwah penasaran yang tak mampu melanjutkan perjalanannya. Malam setelah penguburan, keluarga akan menjaga rumah dengan lilin kecil di sudut ruangan dan tidak tidur semalam suntuk. Ini dilakukan sebagai penghormatan dan untuk memastikan roh tidak kembali ke rumah karena rasa keterikatan. Nelung Dino, 3 hari, rawan. Dalam 3 hari pertama setelah kematian, roh masih dianggap berada di sekitar rumah. Inilah fase yang disebut Nelung Dina masa, di mana roh dalam kondisi rawan, belum sepenuhnya lepas dari dunia fana. Selama 3 hari ini, keluarga melakukan kenduri pra-Islam yang berasal dari tradisi Jawa kuno. Air bunga 7 rupa ditempatkan di 4 penjuru rumah sebagai penyejuk jalur roh. Api kecil dinyalakan di sudut sadet rumah sebagai penerang jalan roh. Makanan kesukaan almarhum disiapkan seperti roti jagung, sirih pinang, kopi pahit. Perempuan tua di keluarga akan melantunkan tembang macapat seperti kinanti atau durma yang dipercaya bisa menenangkan roh agar tidak tersesat. Pada malam hari, keluarga akan berjaga. Dikisahkan sering terjadi peristiwa aneh saat Nelung Dino. Lilin bergetar tanpa sebab. Bayangan samar melintas di balik tirai. Suara langkah kaki di dapur kosong. Ini dipercaya sebagai tanda bahwa roh masih berada di sekitar rumah, masih berusaha memahami kepergiannya. Tujuan utama ritual Nelung Dino adalah membimbing roh, memberikan pengertian bahwa waktunya di dunia sudah usai dan ia harus melanjutkan perjalanan ke alam lain. Mitung Dino membuka jalur. Hari ke-7 disebut Mitung Dino. Momen penting di mana roh bersiap untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan dunia manusia. Inilah saat keluarga melakukan ritual pembukaan jalur perjalanan roh. Disiapkanlah tumpeng pungkur, nasi kuning berbentuk kerucut. Bagian atasnya dibalik menghadap utara, simbol arah perjalanan roh menuju alam baka. Selain itu, genteng atap atau jendela dibuka khusus saat ritual ini, agar roh memiliki jalur terbuka menuju alam tinggi. Di depan ambang pintu rumah disediakan sesaji, air bunga, kopi pahit, roti, jagung, sirih, pinang. Ini adalah bekal perjalanan roh. Tanpa ritual Mitung Dina yang tepat, roh dipercaya bisa menjadi roh kesasar terjebak di dunia manusia, menimbulkan gangguan atau kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, malam Mitung Dina diiringi doa dan tembang agar roh melangkah dengan ringan menuju tahap berikutnya. Matang puluh Dino, alam barzah, memasuki hari ke-40. Roh diakini telah tiba di alam barzakh, alam perantara antara dunia dan kehidupan kekal. Di alam ini, roh masih bisa merasakan keterikatan, tetapi sudah mulai memasuki dimensi lain. Ritual matang puluh dina dilakukan dengan seksama. Tumpeng pungkur yang lebih besar sebagai lambang kesiapan roh. Air bunga, kopi pahit, rempah-rempah, ketan payung pelindung roh,
dari energi negatif. Seekor burung perkutut dilepaskan, dipercaya membantu roh agar ringan melanjutkan perjalanan. Selama ritual ini, tembang macapat tetap dinyanyikan. Suasana rumah menjadi sangat hening. Banyak keluarga yang melaporkan peristiwa-peristiwa ganjil di malam matang puluh dina. Udara yang tiba-tiba dingin, suara halus yang terdengar dari ruangan kosong. Bahkan mimpi bertemu almarhum. Itu adalah tanda bahwa roh sedang dalam proses peralihannya. Perlahan meninggalkan ikatan duniawi. Nyatus Dino, ujian kelulusan. Hari ke-100 disebut Nyatus Dino. Saat roh menghadapi ujian terakhir menuju kelulusan ke alam baka, ritual Nyatus dilakukan dengan lebih megah. Tumpeng lengkap dengan lauk pauk, ketan payung dan kolak mani sebagai simbol keikhlasan keluarga melepas roh. 2 ekor burung perkutut dilepaskan. Dupa dinyalakan di 4 penjuru rumah. Keluarga besar berkumpul, membacakan doa pelepasan. Setiap orang diminta merelakan roh agar tidak lagi menariknya ke dunia ini. Fenomena ganjil sering terjadi saat ritual Nyatus. Lilin yang tiba-tiba menyala sendiri. Pintu bergetar pelan, bayangan samar di cermin. Semua itu dipercaya sebagai tanda roh sedang menentukan jalannya. Apakah ia akan melanjutkan ke alam baka atau tertahan oleh ikatan dunia? Ritual Nyatus adalah ujian bagi roh dan bagi keluarga. Semakin ikhlas keluarga melepas, semakin ringan perjalanan roh. Nyewu, 1000 hari dan ritual berobosan. Hari ke-1000 adalah puncak perjalanan roh, ritual Nyewu. Saat inilah roh benar-benar dilepaskan ke alam baka, diterima oleh para leluhur, keluarga besar, tetangga, dan sesepuh desa berkumpul. Halaman rumah dihias sakral, lilin besar dipasang, dupa dibakar, sesaji tertata rapi. Di tengah peti atau keranda kosong diletakkan sebagai simbol tubuh yang telah dilepas. Prosesi sakral dilakukan. Berobosan, keluarga inti berjalan perlahan, satu persatu, menembus bawah peti sebanyak 3 kali searah jarum jam. Tanpa kata-kata, hanya batin yang berbicara. Prosesi berobosan melambangkan falsafah Jawa. Mikul dhuwur, mendem jero mengangkat tinggi jasa leluhur, mengubur rapat kesalahannya. Setelah selesai, keluarga berdiri dalam hening. Seekor burung merpati putih dilepaskan, simbol bahwa roh kini bebas melayang ke alam baka. Sebagai penutup, seekor kambing jantan disembelih. Darahnya dipercaya membantu pelepasan energi roh agar tidak tertahan. Jika ritual Nyewu dilakukan dengan benar, roh akan diterima sepenuhnya di alam baka. Jika tidak, dipercaya rumah akan terasa berat dipenuhi energi asing. Kesimpulan spiritual. Ritual kematian dalam ajaran Jawa kuno adalah peta rohani yang menuntun perjalanan roh. Geblak sebagai pembebasan awal. Nelung Dino membimbing roh rawan. Mitung Dino membuka jalur perjalanan. Matang puluh Dino mempersiapkan roh di alam barzah. Nyatus Dino sebagai ujian akhir. Nyewu sebagai puncak pelepasan. Dengan berobosan, setiap tahap adalah proses pengikhlasan, baik bagi roh maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Semua ini mengajarkan kita satu hal, hidup yang bermakna bukan hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk perjalanan sesudahnya. Dalam falsafah Jawa, mati sajroning urip artinya hidup yang senantiasa sadar bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Apakah kamu pernah merasakan keheningan yang terpaut roh? Pernahkah mendengar kisah suara batin di malam Nyewu? Jika iya, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah mistis spiritual Jawa lainnya di Nafas Jawa. Sampai jumpa di lorong-lorong perjalanan roh. Salam satu nafas.